Warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan informasi yang datang dari Komisi 2 DPR RI terkait dengan rekrutmen CASN dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024, yaitu Zunimat Girsang selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI memberi pernyataan bahwa tenaga honorer tidak perlu database ketika dia tanpa terputus sudah bekerja lama. Cek masa kerjanya dengan ketentuan berikut ini. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru mengenai pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024. Sekarang, mari kita simak dan cermati pernyataan dari Komisi 2 DPR RI ini supaya nanti tidak gagal paham. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI angkat bicara mengenai tenaga honorer kategori non-database di BKN. Semestinya tidak perlu ada perbedaan dalam hal pengangkatan honorer agar bisa menjadi ASN. Meski sama-sama diketahui bahwa sebelumnya telah finalisasi pendataan honorer pada tanggal 31 Oktober 2022 lalu. Tetapi kembali disampaikan oleh Zunimat Girsang, siapapun honorer tanpa terkecuali harus diangkat menjadi P3K paling lambat tanggal 24 Desember 2024. Semua tenaga honorer tanpa terkecuali, ya Pak, ya mau bidan, mau OB, apa segala macam itu ya, harus diangkat paling lambat tanggal 24 Desember 2024, ucap Zunimat Girsang. Dikutip Klik Pendidikan dari YouTube TV Parlemen tanggal 21 Juni 2024. Zunimat Girsang optimis memperjuangkan hak para honorer yang benar-benar ingin naik pangkat menjadi ASN P3K asalkan yang telah penuhi syarat masa kerja berikut ini tanpa harus sudah ditetapkan oleh database BKN. Ini biar kita clear semua di sini dan tidak perlu database, jelas beliau. Ketika dia sudah menjadi honorer selama 5 tahun berturut-turut tanpa putus, itu Pak, sambung Zunimat Girsang dikutip dari YouTube TVR Parlemen saat menyampaikan syarat tenaga honorer agar tetap diangkat menjadi P3K. Dikarenakan hal yang disampaikan tentu telah mengacu pada mandat Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. Tepatnya dalam pasal 66 menyebutkan bahwa setiap pegawai non-ASN atau nama lainnya segera diselesaikan pada Desember tahun ini. Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan pendataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Tulis Salinan Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 pada pasal 66.
Diharapkan selama penataan non-ASN, pejabat pembina kepegawaian atau PPK dilarang mengangkat honorer baru. Jika terjadi, maka sanksi tegas diberlakukan. Belum lama ini, pemerintah tengah gencar adakan rapat pertemuan mengenai pembahasan RPP manajemen ASN, di mana RPP manajemen ASN tersebut nantinya akan menjadi payung hukum yang tetap bagi setiap pegawai non-ASN atau honorer. Sehingga pada jadwal penghapusan honorer tiba di Desember 2024, PP turunan Undang-Undang ASN segera terselesaikan agar nasib honorer bisa lebih terarah. 20 Juni 2024, pembahasan RPP manajemen ASN sudah sampai di tahap pendalaman substansi disiplin ASN. Pembahasan substansi RPP manajemen ASN masih memerlukan kecermatan pembahasan, penegasan, dan pengambilan keputusan pada setiap detail substansi yang ada agar memiliki kekuatan implementasi yang kuat, kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas, dikutip Klik Pendidikan dari laman resmi menpan.go.id. Ketika kebijakan telah dapat diputuskan, maka RPP manajemen ASN dapat segera dilanjutkan pada tahapan berikutnya, yaitu uji publik, diskusi dengan para ahli, dan harmonisasi. Demikian pemaparan hasil penyampaian Zunimat Girsang sebagai Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, dan perkembangan RPP manajemen ASN disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dengan kesepakatan yang dilakukan dan sedang dalam proses perencanaan, manajemen ASN dapat memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi nasib tenaga honorer. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.